Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 RBL Fisika Dasar TPP 24. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan video mengenai motor listrik sederhana dengan tujuan yang pertama, memahami prinsip dari gaya Lorentz, yang kedua, membuat alat mengenai motor listrik sederhana, yang ketiga, memahami prinsip kerja motor listrik, dan yang keempat, mengetahui pengaruh dari variabel listrik dan juga magnet terhadap karakteristik motor listrik. Sebelum kami memaparkan videonya, kenalan dulu yuk dengan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Sekullah, NIM 120210165 dari Prodi Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Nasir Adnan, NIM 120210175 dari Program Studi Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Darmais, NIM 120210195 dari Prodi Teknik Sipil TPP 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Umasyarifani, NIM 120210196 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Febrisun Prisginting, NIM 120210197 dari Prodi Teknik Sipil TPB 24. Hendrik Anton Lorentz merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Mobil-mobilan, kipas angin, tape recorder, dan CD player merupakan sebagian dari contoh barang-barang yang menggunakan motor listrik sebagai bagian utamanya. Motor listrik sederhana ini terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris yang berada di bawah kumparan. Rumus prinsip gaya Lorentz. Yang pertama ada rumus gaya Lorentz pada kawat berarus. FL sama dengan bil sin alfa, di mana L merupakan panjang kawat dengan satuan M, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Yang kedua ada rumus gaya Lorentz pada kawat sejajar. FL sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan μ0 dikali I1 dikali I2 per 2Pi dikali A, yang dimana F1 adalah bentuk dari gaya tarik-menarik dan tolak-menolak pada kawat 1 dengan satuan Newton. F2 merupakan gaya tarik-menarik juga tolak-menolak pada kawat 2 dengan satuan Newton. I1 merupakan kuat arus yang telah mengalir pada kawat 1 dengan satuan ampere. I2 merupakan kuat arus yang akan mengalir pada kawat 2 dengan satuan ampere juga. Mu merupakan permeabilitas dari vakum. L ialah panjang dari kawat dengan satuan M. Alfa merupakan lambang jarak di antara kedua kawat dengan satuan M. Yang ketiga ada gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. F Lorentz sama dengan QVB dikali sin alfa, di mana Q merupakan bentuk muatan listrik dengan satuan kolom, V merupakan kecepatan dari gerak muatan fisik dengan satuan meter per second, B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla, alfa ialah bentuk sudut yang dibentuk oleh B dan V. Baiklah, setelah tadi kita melihat beberapa penjelasan tentang motor listrik sederhana, selanjutnya kita akan membuat peralatan motor listrik sederhana menggunakan alat dan bahan, yaitu sebelum melakukan percobaan,
kita rangkai alatnya terlebih dahulu dengan menyusun styrofoam di atas papan, hubungkan peniti dengan kabel, kemudian letakkan peniti di atas styrofoam dan letakkan magnet di tengah-tengah styrofoam. Pada percobaan ini, kita menggunakan variasi 3 lilitan berbeda, yaitu 2, 3, dan 4 lilitan, serta menggunakan 3 variasi jumlah baterai, yaitu 1, 2, dan 3 baterai. Pada percobaan yang pertama, kita menggunakan variasi jumlah baterai sebanyak 1 buah baterai, dengan jumlah lilitan 2, 3, dan 4 lilitan. Hasil dari percobaan ini bisa kita lihat bahwa ketiga kumparan tidak berputar sama sekali dan hanya menunjukkan sedikit pergerakan akibat kurangnya arus listrik untuk memutar kumparan. Baiklah, selanjutnya yaitu percobaan yang kedua. Di sini kita menggunakan variasi 2 buah baterai dengan lilitan sebanyak 2, 3, dan 4 lilitan. Di sini bisa kita lihat hasil dari percobaan ini, yaitu semua kumparan berhasil berputar dengan baik, dan kumparan dengan variasi 4 lilitan memiliki putaran yang paling cepat. Baiklah, selanjutnya adalah percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang ketiga. Di sini kita menggunakan variasi jumlah baterai sebanyak 3 buah baterai dengan lilitan 2, 3, dan 4 lilitan. Dari percobaan yang telah dilakukan, bisa kita lihat bahwa hasil dari percobaan ini yaitu semua kumparan berhasil berputar dengan baik, dan kumparan dengan jumlah 4 lilitan memiliki kecepatan yang paling cepat dibandingkan kumparan dengan 3 lilitan dan 2 lilitan.